Oke, baiklah, pada perkuliahan hari ini di pertemuan 5 mengenai algoritma dan pemrograman akan membahas mengenai seleksi dengan kondisi majemuk. Di dalam hal ini ada beberapa contoh kondisi yang dimana biasanya untuk mengambil sebuah keputusan dan sebuah kondisi dalam permasalahan. Adapun contoh kasusnya di sini ada langsung merupakan mengenai memvalidasi nilai ujian. Dalam hal ini, kasus yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai program yang meminta sebuah nilai ujian, di mana dimasukkan dari keyboard dan memvalidasi nilai tersebut. Jadi, inputan nilai dari program yang akan kita buat ini dimasukkan dari keyboard, diinputkan datanya. Baru berikan komentar absa jika nilai tersebut berada antara 0 sampai dengan 100 dan berikan komentar tidak absa untuk keadaan sebaliknya. Baiklah, di sini sudah ada jawabannya. Terdapat algoritma pseudocode-nya dan program C-nya. Jadi adapun jawaban yang dapat kita hasilkan di sini bagaimana proses dari kode algoritma langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuat deklarasi variabel yaitu nilai dengan tipe data double. Lalu kita akan mulai menggunakan proses start, masukkan nilai. Di sini ada fungsi, yang mana kita akan mempelajari fungsi if, yaitu jika nilai lebih besar dari 0 dan nilai lebih kecil dari 100, lebih kecil sama dengan 100, maka tampilkan absen. Jadi yang minggu semalam kan sudah saya jelaskan mengenai if ya. Jadi di sini kita akan perdalam sedikit mengenai if. Sebaliknya, else ya, tampilkan tidak absen. Ketika nilai yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka hasilnya adalah tidak absen. Oke, if and if, maka selesai. Kita lihat program C-nya terdapat di sini. Ini nanti dapat dicoba di software masing-masing mahasiswa ya. Jadi pasti jalan, kalau kode ini pasti jalan di PNGW. Saya soalnya sudah coba, pasti jalan. Jadi hasilnya itu akan menampilkan berupa seperti ini. Ini ya gampang ya, sudah saya jelaskan juga di minggu semalam mengenai kondisinya ada di if. Lihat kondisinya if else baru printf, kita gunakan printf karena kita menggunakan header studio.th. Kalau misalnya Eustream, maka kita ambil code dan cin. Jadi di sini kita dapat lihat hasil yang dapat kita dapatkan di sini. Dimasukkan nilai ujian kurang 70, min 70. Di mana hasil yang akan ditampilkan dalam program tersebut yaitu tidak absen. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini kode yang tadi. Oke, lanjut ke studi kasus kedua. Kita akan mempelajari kasus yang kedua. Bagaimana membuat program dalam meminta sebuah karakter yang dimasukkan oleh keyboard dan kemudian memberikan keterangan karakter tersebut termasuk huruf kapital atau bukan. Oke, di sini kita dapat lihat bagaimana cara lihat studi kasusnya ya. Jadi kita belajar dari studi kasus yang ada. Jadi dari kalau misalnya kita dapat masalah algoritmanya, maka kita dapat mempelajarinya lebih gampang dan lebih mudah diserap berdasarkan studi kasus dan langkah-langkah yang ada. Lalu kita buat algoritma pseudocode-nya. Lihat di sini dapat kita lihat ada beberapa ada satu variabel ya, karakter dan datanya itu char. Lalu di sini kita ada mulai start untuk memasukkan karakter, nilai karakternya. Lalu kita buat kondisi jika karakter lebih besar dari sama dengan A dan karakter lebih kecil sama dengan Z, maka tampilkan termasuk huruf kapital dan sebaliknya tampilkan bukan huruf kapital. Sama seperti tadi langkah-langkah yang sebelumnya, cuman bedanya, ingat, bedanya itu hanya di permasalahan. Jadi mahasiswa harus paham permasalahannya terlebih dahulu, lalu kita buat algoritmanya.
procedure code-nya. Jadi nggak boleh, kita nggak bakal paham bahwasanya program C itu nggak tahu masalahnya. Kalau kalian mempelajari sebuah masalah, jadi kalian kalau menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman lebih mudah. Kalau kalian langsung ke dalam pemrograman, tidak tahu masalah apa yang mau dibuat, itu nanti bingung apa yang mau dibuat. Kondisinya apa, langkah-langkahnya gimana, nggak tahu kita. Jadi kita sebelumnya itu harus paham. Dalam pemrograman itu kita langkah awal, tahap pertama, kedua, dan selanjutnya itu harus dipahami. Nah, ya. Bagaimana cara menerapkan studi kasus yang ada dalam program, bagaimana menetapkan kode ketika menggunakan Include Studio dan Xray, jadi harus paham. Selanjutnya kita penerjemahkan ke dalam program C-nya. Lihat kita menggunakan header studio.h. Ya, di sini ada feature main header, yaitu kita menggunakan, ingat ya, ini sama dengan procedure code sebelumnya. Kita menggunakan dan char variabel karakter. Ingat setiap pembuatan kode, function, atau fungsi harus ada titik koma tutup. Kalau tidak ada ini, maka akan error dari software yang mau dikerjai. Lalu kita buat printf, ada scanf, yaitu kita disuruh untuk menyalin informasi yang akan diinputkan nantinya ke dalam persepsi dan nilai variabel karakter tersebut. Lalu kita akan membuat sebuah kondisi bagaimana nilai karakter yang kita inputkan tadi harus sesuai dengan perintah yang ada di scanf ini. Oke. Jadi ketika diinputkan scanf, maka akan merekam data yang kita inputkan tadi, lalu dibuat fungsi. Dijalankan ke langkah selanjutnya itu ke kondisi if karakter lebih besar sama dengan A, dan karakter lebih kecil sama dengan Z, maka hasilnya adalah termasuk huruf kapital. Huruf besar ya. Kalau dia huruf kecil, maka tidak huruf kapital. Jadi membaca besar atau kecilnya huruf. Nah, ya, nanti dicoba masuk ke software masing-masing mahasiswa ya. Selanjutnya kita, ini mungkin sudah belum ada ya, memahami fungsi gets dan getC ya. Jadi gets kepanjangannya dari get karakter, itu digunakan untuk membaca sebuah karakter tanpa diakhiri enter. Lalu bagaimana bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada karakter sama dengan gets. Gets terkurung, koma. Gets membaca karakter tunggal yang dimasukkan lewat keyboard, tetapi hasilnya tidak ditampilkan melalui layar. Di sini programnya dapat kita lihat. Kita harus menggunakan Studio dan Bonio. Di sini ada main. Baru kita masukkan lagi data char dan variabel A. Baru kita untuk menginputkan datanya, kita harus menggunakan printf, tekan sebuah tombol pada keyboard. Lalu variabel A sama dengan gets, yaitu kita akan mengambil nilai karakter yang sudah kita inputkan tadi. Lalu kita printf, tombol yang baru Anda tekan adalah %C. A, gets. Nah, %C ini adalah mengambil nilai karakter yang diinputkan tadi. C itu artinya karakter, itu ya, %C. %C, A. A itu adalah nilai yang kita inputkan tadi. Sebelumnya yaitu kita disuruh untuk menginputkan sebuah tombol, tekan sebuah tombol, lalu kita akan baca nilai yang akan diinputkan tadi, lalu kita panggil ke dalam variabel printf, yaitu %C dan A, A ya. Terus yang kita buat juga ada fungsi gets-nya di bawah ini. Nanti langsung dicoba ya di software-nya, bisa. Terus hasilnya seperti ini. Pada sintaks A, gets, buka kurung, tutup kurung, artinya apapun yang ditekan pada
keyboard akan disimpan ke dalam variabel A. Salah satu kegunaan fungsi gets ini adalah untuk masking password. Nah, di sini kita digunakan untuk mengambil nilai password yang diinput oleh user. Nah, jadi bisa kita buat program untuk atau mengambil password user lainnya. Nggak tahu kita nih, kita mau tahu passwordnya apa. Lalu kita gunakan program ini, maka kita jalankan di dalam program komputer dia, komputer pengguna. Maka ketika apa yang diinputkan oleh pengguna otomatis mengambil datanya, dan dihasilkan ke dalam programnya ini. Lalu ada di sini getC, yaitu kepanjangan dari gets karakter and echo, yang digunakan untuk membaca sebuah karakter tanpa diakhiri enter. Yaitu bentuk umumnya adalah sebagai berikut, yaitu kita dapat lihat di sini karakter sama dengan getC, kurung, tutup kurung, kutip ya, kutip. Lalu kita buat getC membaca karakter tunggal yang dimasukkan lewat keyboard dan hasilnya akan ditampilkan pada layar. Lalu apa perbedaan fungsi gets dan getC ini? Jadi seperti yang dijelaskan tadi, yaitu gets merupakan kepanjangan dari get karakter, sedangkan getC merupakan kepanjangan dari get karakter and echo. Jadi getC itu adalah get karakter and echo. Pada fungsi gets, tombol yang kita tekan pada keyboard tidak akan ditampilkan pada konsol, kecuali kita panggil variabelnya dengan fungsi printf atau fungsi output lainnya. Namun untuk getC, tombol yang kita tekan akan langsung ditampilkan pada konsol. Contoh programnya dapat kita lihat seperti ini. Di sini kita buat variabel A seperti tadi, sama juga, tapi bedanya di sini. Tadi kan gets, nah jadi kita buat, tadi kan gets ya, yang kita buat, di sini kita buat getC. Nah di sini getC, kita akan mengambil nilai datanya dan echo, memanggil otomatis datanya. Ini kita buat tombol yang baru, kode selanjutnya adalah yang paling akhir itu get. Jadi di sini aja saya ketika menginputkan data. Outputnya seperti ini. Tekan sebuah tombol pada keyboard, nah, maka akan dijalankan seperti ini nantinya. Tekan sebuah tombol. Ketika ditekan, maka tombol yang baru Anda tekan adalah B. Seperti ini. Ya, selanjutnya adalah seleksi bersarang atau nested if. Itu di sini dengan permasalahan yang lebih banyak istilahnya ya kalau kita membuat if. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sebuah pernyataan yang banyak kita sesuaikan dengan hasil kondisinya yang banyak juga. Jadi bersarang ya. Lebih dari satu. Dapat kita lihat di sini ada masalah dengan 3 kasus atau lebih dapat dianalisis dengan struktur pemilihan bersarang. Jadi ketika permasalahannya itu lebih dari 2 atau 4 atau 3, kita harus menggunakan perintah if bersarang atau disebut dengan nested if. Jadi perintah ini mempunyai bentuk umum yaitu seperti ini pada gambar berikut. Dapat kita lihat pernyataan if dalam if juga mempunyai bentuk yang majemuk. Sering disebut if bertingkat. Jadi bentuk umumnya seperti ini. If bertingkat artinya kita menggunakan if lebih dari 1, tapi kita harus ingat, kita harus menggunakan else. Else ya, else if. Dan awalnya if. Awalnya saja if, lalu kalau misalnya kondisi kedua harus menggunakan else if, kondisi ketiga kita harus gunakan juga else if. Begitu juga seterusnya, kalau 4 else if lagi. Segitu terusnya sampai 10, 12, atau 20. Baru selanjutnya adalah else pernyataan
minus N, artinya pernyataan yang salah. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut langsung ke studi kasus yang ada. Pada studi kasus berikut ini kita disuruh untuk menentukan bilangan positif, negatif, 0. Kita menentukan apakah suatu bilangan bulat yang diperoleh dari nilai variabel yang kita inputkan nantinya merupakan bilangan positif, negatif, atau 0. Jadi itu ya hasil yang mau kita buat. Ini permasalahannya nih. Jadi kalau kita tahu permasalahannya, maka kita juga harus paham bagaimana pembuatan pseudocode dan algoritma program C-nya. Lalu buatlah program C-nya. Kita buat. Ingat, deklarasi adalah untuk menentukan variabel dan tipe data. Nah, di sini tidak ada definisi, artinya kita membuat kondisi dan fungsinya. Lalu ada N algoritma, yaitu kita biasa kita membuat apa namanya itu tutup kurung, tutup kurawal, 2 kan, lalu ada yang fungsi get gitu. Ini fungsinya. Di sini dapat kita lihat. Nah, ini nanti ini buatlah program C-nya, nanti kita bisa menggunakan fungsi ini, kita masukkan ke dalam program C-nya. Jadi di sini ada beberapa kasus. Ada 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, nah jadi ini adalah latihan untuk mahasiswa ya. Ini buatlah program C-nya. Ini artinya kalian sudah diberikan langkah-langkah pseudocode. Tinggal bagaimana caranya menerjemahkan ke dalam program C-nya. Nah, itu adalah latihan praktikum hari ini. Sesuaikan dengan yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Ikuti saja pakai fungsi logika if. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, 3 kasus, dan 4. 4 kasus ini harus kalian bisa pecahkan. Buat kodenya ke dalam program C. Jadi ada 4 kasus, dan latihan-latihan tadi kalian kerjakan nanti di praktikum jam 10 sampai jam 12. Oke, jadi seperti itu ya. Saya harap dapat dipahami. Dan kita lanjut ke dalam seleksi case. Seleksi case jika yaitu kita menggunakan case ya. Fungsi if dan case. Oke, jadi ini sedikit lagi ya. Ini penjelasan terakhir. Jam 10 nanti kita akan lanjut ke model praktikum mandiri, mengerjakan latihan yang ada di slide ini dan kode-kode program yang ada di slide ini. Jika suatu masalah yang memiliki 2 kasus, artinya itu 2 kasus atau lebih, maka untuk menyederhanakan penulisan struktur pemilihan bersarang, nested if yang sebelumnya tadi saya jelaskan, gunakanlah struktur case of. Di sini ada juga cara untuk biar nggak terlalu banyak fungsi if-nya, else if-nya, bersarangnya ketika ada permasalahan yang banyak. Contoh ada 100 permasalahan. Jadi kita nggak mungkin kan bisa buat semuanya. Mungkin kan buat 100 permasalahan, else if programnya buat else if capek. Maka ada dikasih solusi menggunakan seleksi case. Nah, di sini kita dapat case ekspresi dan proses penggunaannya adalah seperti ini. Kita buat, saya jelaskan dulu apa itu case atau ekspresinya, yang merupakan sembarang ekspresi yang ada atau aritmatika atau boolean menghasilkan suatu nilai atau persentase. Itu adalah ekspresi. Case yang akan memeriksa apakah nilai dari ekspresi tersebut sama dengan salah satu nilai dari nilai 1, nilai 2,
dan seterusnya. Jadi dia membuat sebuah, pertama kita buat ekspresi atau variabel, di sini nanti ada nilai satu ekspresinya. Jadi case ekspresi, maka nilai satu, misal contoh tadi 80, contoh. Nilai 2 70. 80 artinya sangat baik, 70 artinya baik. Lebih mudah menggunakan case ini daripada menggunakan if else yang kita harus menggunakan else if lalu buka kurung, buka perawal lagi. Nah, ini hanya tinggal buat variabelnya pernyataannya, variabelnya nilai pernyataan, titik 2 pernyataan, begitu aja sampai 100. Nah, nanti kita tinggal panggilnya dari sini, nilai ini yang dipanggil, nilainya. Nah, jika nilai ekspresi sama dengan nilai kurang satu, nilai min 1, ekspresinya apa yang diinputkan? Nah, yang kita inputkan contoh 80, maka hasilnya yang dia panggil adalah 80 tadi dengan hasil yang sangat baik. Jadi lebih mudah ya. Maka pernyataan satu akan dijalankan dan seterusnya juga gitu juga mengikuti berdasarkan ekspresi nilai yang diinputkan nanti oleh penggunanya. Pernyataan case digunakan untuk menyederhanakan konstruksi if dan else yang terlalu banyak. Ingat, pernyataan case ini digunakan untuk menyederhanakan konstruksi if dan else. Seperti tadi sebelumnya slide yang saya jelaskan, if dan else ini sangat banyak. Beberapa kalau ada masalah yang banyak, maka kodenya juga banyak. Pada masalah tertentu, case lebih memberikan kejelasan daripada if. Namun, perlu diketahui bahwa semua persoalan dapat ditangani oleh case bisa ditangani oleh if, tetapi tidak sebaliknya. Jadi, seperti itu. Daftar case label dapat berupa sebuah konstanta atau range dari konstanta yang bukan bertipe real. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau buat nilai ya, 1 bisa, ini bisa, seperti ini nih, ya, bisa A, nilai karakter A, B bisa. Jadi nilai karakternya A, D. Ini A ini artinya nilai karakter A, B, C, D. Kalau koma, A dan B. Titik 2 gini, dia meneruskan nilainya. Jadi nggak satu-satu lah kita buat nilai yang mau kita tentukan. Baru di sini ada contoh algoritma dengan struktur case. Di sini ada deklarasi. Di sini deklarasi. Di sini kita buat nanti ada beberapa contoh. Ini adalah berikutnya. Berikutnya ya. Jadi ini udah ada. Kita tinggal buat deklarasi awal, lalu kita sesuaikan dengan variabel, lalu kita buat ini fungsinya. Fungsinya seperti ini, sama. Bedanya cuman kita hanya tinggal menerjemahkan. Lihat di sini ada case operator. Ini kita akan membaca operator tambah. Otomatis nanti ketika nilai OP1 dan OP2 ditambahkan, otomatis proses yang dipilih adalah penambahan. Kalau kurang, pengurangan. Kalau kali, perkalian. Kalau bagi, pembagian. Ya, seperti itu. Lebih mudah ya, lebih simpel kodenya kan. Jadi seperti itu penjelasan mengenai perkuliahan hari ini. Maka nanti diharapkan mahasiswa dapat menyiapkan latihan-latihan yang ada di materi hari ini di pertemuan 5 dan dikerjakan. Tadi ada 4 kasus ya di latihan tadi, silakan dikerjakan latihannya, coba di rumah termandiri. Maka nanti tidak usah dikumpul, jadi nanti saya akan evaluasi di depannya saja. Saya kasih waktu seminggu untuk menyelesaikan ini. Nanti yang 10 bisa dimulai pelan-pelan.
bagaimana penggunaan programnya, latihan-latihannya itu dikerjakan pelan-pelan saja, ikuti arahan-arahan baca dulu slide-nya, lalu nanti dikerjakan, dipahami dulu materi ini. Lalu nanti pasti bisa, kalau misalnya sudah paham, pasti bisa mengerjakan. Baiklah, saya akan tutup materi presentasi saya.